Wah, membaca pikiran Tuhan, Tuhan itu juga manusia. Membaca pikiran Tuhan itu sebuah keharusan. Karena kita seorang hamba harus mengikuti kehendak Tuhan. Perkenalkan karya Dr. Yedi Supriyadi Magister Pendidikan. Ialah seorang pakar spiritualitas dan tasawuf yang sudah berpengalaman dalam membimbing jiwa-jiwa pencari kebenaran. Dalam buku ini, Anda akan diajak menyelami kedalaman spiritualitas dan tasawuf, menemukan cara baru untuk hidup lebih bermakna dan penuh kedamaian. Dapatkan buku ini dalam 2 format. Buku cetakan yang memanjakan mata dan e-book yang praktis untuk dibaca kapan saja, di mana saja. Jangan lewatkan kesempatan untuk memulai perjalanan spiritual Anda. Dapatkan bukunya sekarang juga dan rasakan transformasi dalam hidup Anda. Ya, pada dasarnya kita alhamdulillah yang bisa hadir di malam nisfu Sya'ban ini sebuah harapan besar. Wasbun engkau yang terlahir kembali. Kalau kita meyakini, betul-betul yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Muhammad itu utusannya, bahwa Allah menisbatkan kemuliaan dirinya kepada umat yang Allah muliakan, hamba yang Allah muliakan, itu Muhammad namanya. Itu dinisbatkan kemuliaannya di Sya'ban ini. Bukti Allah memuliakan Muhammad, dinisbatkan dirinya kepada yang namanya Muhammad, sehingga timbullah namanya bulan Sya'ban, bulan Muhammad. Bukti Muhammad itu dimuliakan. Siapa yang mencintai Muhammad dan meyakini Allah dan berdoa di bulan Sya'ban, insya Allah apa yang menjadi hak takdir kita diturunkan. Bukan hawa nafsu ya, apa yang menjadi hak takdir kita. Andaikan lalu dikasih lebih, itu mau urusan Allah. Kita dikasih kayaknya misalkan 60%, mungkin bisa saja 90%, itu hak Allah itu. Karena kita dengan yakinnya. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi harus ada jarak. Allah Maha Pencipta yang absolut, yang hak prerogatifnya tidak bisa diganggu. Tetapi kita diberi kewenangan oleh Allah, peluang yaitu untuk berikhtiar, membuat asbab. Allah khalik, kita pembuat asbab. Tetapi asbab itu jangan lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teka leluwihan. Orang harusnya dagang di agro, ya mah hayangna kieu. Kita bisnis di jasa pengennya ke sini, ya sudah. Allah jatuhnya di sini, kita ke sana, ya sudah. Seperti hujan di luar, kita ngambil ember di dalam, ya nggak bisa. Bukan Allah tidak menurunkan rezeki, kitanya yang tidak tahu Allah menghendakinya turunnya di mana kan. Makanya di situ dalam psikologi Tuhan, membaca pikiran Tuhan, kenapa ada buku itu diluncurkan? Supaya kita tahu betul-betul kehendak Allah terhadap kita. Membaca pikiran Tuhan artinya membaca keinginan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Karena jelas kata Syekh Ahmad At-Tayyib dalam Al-Hikam, hidup itu bukan apa-apa yang kita kehendaki, tetapi apa-apa yang Allah kehendaki. Ketika kita mencari kehendak Allah, namanya membaca pikiran Tuhan. Makanya seperti kontradiktif buku saya itu sepertinya, padahal tidak. Seolah-olah, wah, membaca pikiran Tuhan, Tuhan itu juga manusia. Bukan seperti itu. Sama, Allah itu Maha melihat, ya itu seperti manusia. Allah itu Maha mendengarkan seperti manusia, sama kan? Itu. Allah itu Maha berkehendak, kan jelas Allah itu Maha berkehendak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah Maha berkehendak. Justru karena Allah Maha berkehendak, cari kehendak Tuhan. Ya. Nah, maka ketika mencari kehendak Allah, mencari kehendak Tuhan, ya itulah sebuah kewajiban akhirnya. Gitu. Karena hidup tidak bisa egois, menuturkan kehendak diri. Karena kita seorang hamba harus mengikuti kehendak Tuhan. Gitu. Jadi mencari kehendak Tuhan atau membaca pikiran Tuhan itu sebuah keharusan. Artinya sebuah kewajiban. Jadi membaca pikiran Tuhan, psikologi Tuhan membaca pikiran Tuhan, artinya sebuah keharusan kita mencari kehendak Tuhan. Jadi mencari kehendak Tuhan itu sebuah keharusan. Nah inilah pemikiran tasawuf itu seperti ini. Tajam, radiak, mengakar. Radiak itu kalau bahasa ininya radikal. Mendasar berpikirnya tuh gitu. Itu namanya radikal. Makanya orang filsafat rata-rata
radikal. Psikologi Tuhan, membaca pikiran Tuhan itu sangat radiak, sangat mengakar pemikirannya. Padahal saya sederhana aja mengarang buku itu, sederhana. Supaya manusia berpikir bagaimana caranya dengan buku itu manusia mencari kehendak Tuhan, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita. Karena kita tidak boleh dilarang menjual hawa nafsu dan keinginan kita, alias ego, alias super ego. Ari ego, super ego itu terlarang dalam hukum Islam. Terlarang dalam hukum Islam. Hukum yang lain terserah. Makanya ego, super ego itu dilarang. Ego itu memperturutkan ide-ide sendiri. Super ego memperturutkan dengan berbagai etikanya, dengan berbagai moral. Maka super ego. Tetapi super ego manusia apa bisa diadukan dengan super ego Allah yang maha berkehendak? Bisa tuh? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi ego dan super ego itu tidak relevan kalau menurut pemikiran Islam. Itu. Ide, ya masih bisa gagasan. Itu pun saya masih kurang sepadan. Gagasan. Lalu diperturutkannya. Apa yakin idenya itu dari Tuhan masalahnya? Oh, saya pengen kerja ya di sini. Kan ide itu kan. Itu namanya. Kalau bahasa singular ide. Oh, saya harus kerja di sini. Nah, itu. Lalu diperturutkanlah. Keegoan itu kan saya kerja berarti ego. Bagaimana cara pencapaiannya dengan berbagai pendidikan lah, kepejabat lah, pendekatan dengan berbagai etika moral, silahkan diperturutkan sehingga menjadi super ego. Tapi itu tetap menurut ilmu Islam yang betul-betul hakiki, super ego dan ego itu tidak relevan dengan pengajaran. Karena jelas wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Hanya dengan hati beriman diberi petunjuk. Artinya hidup itu harusnya dengan petunjuk. Karena hidup itu sesungguhnya, kata Syekh Ahmad dalam kitab Al-Hikam, bukan menuturkan kehendak diri. Kan? Hidup adalah bukan apa-apa yang kita kehendaki, tetapi Allah Tuhan yang kehendaki. Itu. Sementara ego kan membutuhkan nafsu. Itu. Jual kepintaran, jual relasi, jual kehebatan. Ya mungkin ketika takdirnya pasti situ, mungkin kebetulan. Kalau tidak, celaka. Andaikan dengan super ego dan ego diperturutkan lalu hebat, maka orang itu biasanya kalau sudah jadinya jadi ego nantinya. Gua banget gitu, sombong. Merasa gua berhasil dengan tindakan saya. Bangga. Gua berhasil. Ketika diri merasa bancar mulut, merasa tenang, gua banget, pasti tidak akan lama hidupnya orang itu. Kalau merasa diri hebat, merasa bangga gua berhasil, tidak akan lama itu pasti. Sok aja buktikan. Kalau merasa mengakui gua diri yang hebat, gua yang bisa seperti gini, pasti mualilah itu. Baik usahanya, pejabatnya, walaupun apapun. Kalau merasa diri ada. Kalau merasa diri ada. Itu tidak akan lama. Jabatan apapun. Makanya, supaya kita bertahan di berbagai sektor, apapun yang Allah berikan warisannya, jangan merasa diri ada. Saya pernah nulis di sebuah syair, di buku syair, nothing is the power. Dah, ketiadaan, ketidakberadaan adalah kekuatan.